Udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap, punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, dimana dalam video tersebut kita akan menyimak tanggapan Pak Khalid terhadap dirinya yang lagi viral. Langsung saja kita simak videonya. Ada yang nelpon, nah yang salah satu yang nelpon itu media TV One di Banten gitu. Dia suruh tolong Kang Khalid datanya ikut meeting Zoom ya. Ya saya klik aja. Kan saya emang nggak pikir-pikir ya meeting Zoom tuh ya di HP aja, saya pikir kan nggak tahu live di TV gitu kan. Nah kemudian dia mempertanyakan segala persoalan penemageran laut itu, kejadian yang ini ya saya jawab apa adanya. Nah sepertinya itu setelahnya itu ada berita yang memberitakan bahwa nelayan nama Khalid keceplosan gitu. Keceplosan ngomong gitu, pelaku. Nah itu kemudian besoknya diundang lagi ke TV One di acara catatan demokrasi ya, di catatan demokrasi. Nah akhirnya saya ngobrol di situ, ternyata kan di situ disandingkan dengan yang sifatnya kontradiksi gitu kan. Ya mau nggak mau ya kita ikuti gitu kan. Saya tuh nggak tahu akan bagaimana nantinya segala macam. Yang jelas ya saya ungkapkan apa yang saya ketahui di lapangan. Di awal-awal juga kan saya bilang bahwa saya makan dasarnya itu kan empiris gitu, serba pengalaman gitu kan. Kemudian ya setelahnya itu nggak tahu menarik atau tidaknya ya, tapi yang jelas sih kepentingan saya bukan saya pengen viral gitu kan, misalnya pengen viral, pengen dikenal, itu bukan kepentingan saya gitu, nggak ada pikiran misalnya biar masuk TV lah, biar viral. Kepentingan saya adalah bagaimana saya menyampaikan ke publik tentang sesuatu yang ada di lapangan, di bawah gitu, bahwa ini ada persoalan gitu, ada kedoliman di bawah dan ini harus saya ungkap gitu kan. Ya itu aja sih sebenarnya mah. Ada permasalahannya viral segala macam ya nggak tahu, itu sifatnya kan persepsi ya, sifatnya subjektif, terserah pemirsa gitu kan, bagaimana menilai saya gitu kan. Ya siapa sih saya gitu kan, seorang nelayan gitu ya, kalau bahasa pontangnya mah serbet rombeng kok gitu. Jadi bukan sesuatu yang wah yang hebat gitu kan, kemudian dilulukan gitu kan, kemudian akhirnya saya terobsesi gitu kan dari ketenaran. Makanya kan udah saya bilang di awal, kalau kemudian saya itu motifnya ketenaran, ini juga akan membahayakan pemikiran saya gitu. Kenapa membahayakan? Artinya pemikiran tentang memperjuangkan hak-hak rakyat juga akan terganggu nanti. Nanti obsesinya ketenaran malah saya lupa dengan perjuangan saya gitu. Ya sepengetahuan saya mah, saya udah 7 bulan lebih, ya 5 bulan kurang lebihnya 7 bulan lah saya tahunya, karena memang pas pada waktu saya sulit menangkap ikan di perairan sini, jadi saya harus ke sana, ke wilayah Kronjo, ke ini gitu, ke daerah Tangerang lah gitu. Oh kok ada pagar-pagar, ini apa gitu kan. Saya tadi itu ketika ada kontradiksi, ini adalah swadaya gitu kan, bahwa ini adalah buat kerang bambu, buat apa gitu, rumpon udang atau apa ya. Saya pikir karena saya juga kebetulan ya belajar tentang budidaya, bagaimana budaya rumput laut, kerang hijau segala itu ya bukan seperti modelnya gitu. Dan terus saya hitung-hitung juga kan, dana yang dikeluarkan itu nggak mungkin swadaya, nggak mungkin lah. Terus hitung-hitungan analisa ekonomi juga kan, kita misalnya niat nih swadaya mau bikin kerang bambu atau apa, hitung-hitungan analisa ekonominya rugi. Bukan begitu modelnya lah intinya, kerang bambu. Nah justru kan udah saya bilang di awal tuh di TV One, justru saya melihat ini ada seperti membuat sekesta
sketsa gitu. Kalau dilihat dari atas seperti tambak-tambak gitu kan. Yang kemudian kalau diplot ini kayak tambak, jangan ditransaksikan. Ya itu aja sih awalnya curiga ya. Ternyata kan fakta gitu kan. Awal mungkin di TV One, kamu jangan ini ngomong sembarangan apa ini. Mana buktinya, datanya gitu kan. Ya kalau saya pikir masalah bukti, masalah data bukan rahasia umum gitu. Semua juga tahu, cuman berani nggak ngomong itu. Itu aja sih. Justru kemarahan saya itu ketika saya sering ketemu dengan teman-teman nelayan di Tangerang dan mereka ngeluh sama keluhannya seperti saya gitu, karena merasa tempat mata pencariannya itu dipersempit gitu, nggak bebas. Dan kita udah laporkan juga ke DKP dan kelompok HNSI juga udah ngomong itu awal-awal. Dan cuman kan ya tadi itu kata saya kan lagi-lagi berlaku berbuat itu tergantung dia punya niatnya apa. Awal-awal rame gitu nolak, nggak taunya diam ini, tapi kan itu nggak beres di situ. Ya lapor juga sama UDEN ke DKP provinsi. DKP provinsi ya juga nggak berdaya karena ini urusan pusat katanya. Bukan saya doang, artinya banyak kawan-kawan, artinya keberanian kalau ngomong keberanian lah gitu kan, saya berani mengungkap itu ya karena memang udah saya bilang di beberapa stasiun TV. Kita sebagai masyarakat ini udah terlalu diinjak. Nah, diinjaknya ini bahkan bukan sembarangan. Jadi udah diinjak di dataran yang paling bawah sehingga sudah tidak ada dataran lagi. Ya berarti kan nunggu loncatan tertingginya, saya bilang gitu. Ya inilah meledak gitu kan. Jadi viral gitu kan. Ya mungkin ini juga kan kehendak Allah gitu kan. Bukan berarti kemampuan saya, tapi mungkin inilah cara Allah untuk membantu atau mendengar jeritan masyarakat gitu yang terdolimi itu. Pertanyaan ringan itu. Kan udah saya bilang, selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap, punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur etik netes, piak. Pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Itu aja. Udah selesai. Jadi takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, singgahan doang dunia ini mah. Tekanan, nggak ada tekanan, sama aja. Yang namanya hidup itu sebutnya ujian. Mau saya ngelawan ini maupun enggak ya tetap aja kok. Kalau misal tekanan mah dong, mau beli rokok aja saya harus keluar dulu, ngeluarin tenaga, ngeluarin energi. Saya mau nyalain rokok aja cari gas tuh kan keluar energi tuh. Kalau nggak ada energi mah nggak nyampe tuh. Itu paling kecilnya. Lah ya tekanan biasa di dunia. Cuman kan hal kayak begitu kan suatu hal yang sunatullah biasa itu mah. Ya misalnya gini, nikah masalah nggak nikah masalah, milih mana? Milih nikah. Miskin masalah, kaya masalah, tinggal milih. Oh milih kaya apa? Semuanya itu pasti ada konsekuensinya itu mah. Pilihan, hidup itu pilihan. Udah pilihan. Jadi apa yang saya lakukan, tindakan apapun, itu pilihan saya udah. Jangan nyalahin orang yang pilihan saya udah dengan segala konsekuensinya. Satu, kita tidak terhenti di pencabutan pagar. Pelakunya dong, tangkap. Di situ juga ada masalah transaksi lah. Sikat juga sampai siapa yang terlibat di birokrasinya. Itu kan. Tinggal kan kita lihat negara ini mau berpihak di rakyat atau mau berpihak di kantongnya sendiri. Itu aja sih. Ntar kan kelihat nih. Itu.
Ya harapannya gini, ya berarti kan kalau harapan itu kan kepada pengelola negara berarti kan gitu. Artinya saya berharap kepada pengelola negara sudahilah. Sudahi hal-hal yang sifatnya kepentingan sementara, kayak macam memperkaya diri, sudahi. Sudahi udah, percaya deh. Tolong disudahi. Korupsi, ya kan orang-orang yang korupsi di kamarnya masih banyak berasnya, di ATM-nya banyak duitnya. Oh, ngapain sih hidup sementara gitu, sudahi. Ini akan membahayakan bangsa kita sendiri gitu kan. Yuk kembali sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang. Sesuai dengan apa yang tertulis di undang-undang dasar 45. Lakukan. Sila-silanya dilakukan, dipraktekkan secara betul. Udah. Undang-undang yang bikin rucak-rucak tolong udah dicabutin aja, udah kayak macam undang-undangan Omnibus Law segala macam itu tuh udah cabut. Yang bikin sengsara-sengsara rakyat udah cabut. Mau ngapain, ini tempat ibadah kalian sebagai pengelola negara. Itu sangat mudah untuk masuk surga juga sebagai pemangku kebijakan itu. Ya, tapi sebaliknya paling mudah juga masuk neraka. Gitu. Ketika para pemangku kebijakan ini tidak melakukan sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang itu. Takutnya gini doang, takutnya Allah marah. Kalau Allah marah, bukan hanya manusia yang ngamuk, air bisa ngamuk, tanah bisa ngamuk, ya kan, api bisa ngamuk, angin bisa ngamuk, karena itu makhluknya. Ya, itu aja pesannya. Kami menghimbau kepada rakyat Banten khususnya, ya, umumnya kepada rakyat bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Kami berharap masalah di Banten ini itu juga potret persoalan saudara-saudara kita di Rempang, saudara-saudara kita di Surabaya, saudara-saudara kita di Manado, saudara-saudara kita di pesisir utara Manado gitu, dan yang lainnya pasti ada banyak persoalan gitu kan. Nah ini sama gitu, kesakitannya sama, penderitaannya sama, ada gusuran, ada penyerobotan lahan, segala macam sama, yakin sama ini. Yakin bukan di Banten doang. Nah, maka dari itu sebagai sama-sama rakyat gitu kan, mari kita bareng-bareng bersatu. Buktikan bahwa negara Indonesia itu kedaulatannya ada di tangan rakyat. Rakyat yang mempunyai kedaulatan itu. Bukan siapa-siapa. Tidak ada rakyat, tidak ada tuh dewan-dewan, segala menteri, segala bupati, wali kota, segala macam, nggak ada kalau nggak ada rakyat. Jadi rakyat itu adalah penting, harus diutamakan, nggak boleh enggak. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.